Shalom saudara dan dimanapun kalian berada, semoga kasih Tuhan, cinta Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara semua. Nah, di sini saya akan menceritakan bagaimana cintanya Tuhan dalam kehidupan saya. Tapi sebelum saya menyaksikan kebaikan Tuhan, saya akan memperkenalkan nama saya karena ada kalimat yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Daud Minggu. Nah, saya asli dari Toraja, Sulawesi Selatan. Tapi saya menetap atau tinggal bersama orang tua di Kalimantan, di Kota Tarakan. Dan mungkin orang bertanya-tanya, kok aneh ya gitu, suku Toraja tapi tinggalnya di Kalimantan gitu. Dan yang membuat kami atau menetap di Kalimantan ya karena panggilan orang tua saya untuk merintis atau membuka suatu pelayanan di daerah Kalimantan yang bernama Kota Tarakan. Nah, di sini saya akan menyaksikan betapa luar biasanya kasih Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya, dan sehingga saya bisa bersekolah atau menempuh pendidikan teologi di salah satu STT di Surabaya. Dan sebelum saya menyaksikan cinta Tuhan, saya terlebih dahulu ingin menceritakan latar belakang saya. Dan karena saya adalah seorang anak pendeta gitu ya, mungkin orang berpikir ya anak pendeta itu ya baik gitu, bergerak baik, karakternya yang mencerminkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya nggak seperti itu, saudara-saudara. Dan justru saya menjadi anak pendeta yang bisa dikatakan ya munafik, dan memang benar saya munafik gitu, karena kehidupan saya nggak sesuai dengan anak-anak pendeta yang di luar sana yang berperilaku baik gitu. Karena kehidupan saya alami sendiri begitu hancur gitu, dimana saya ikut-ikutan bergaul dengan teman-teman saya sehingga saya terjebak untuk melakukan hal-hal yang nggak pantas dilakukan oleh seorang anak hamba Tuhan. Nah, dari kecil memang saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Kenapa? Ya karena saya melihat bapak saya gitu, bapak saya pendeta nih, jadi saya harus seperti bapak saya gitu kan, jadi pendeta gitu dari kecil. Oke, SD, masuk ke SMP gitu. Oke, mulai oke lah saya tetap berpendirian untuk menjadi seorang pendeta gitu. Tapi ketika masuk SMK, nah di situ menjadi suatu yang hal yang terbalik gitu, dimana saya ingin menjadi pendeta tapi kok rasa ingin menjadi seorang pendeta itu hilang dari hati saya gitu, dimana saya bukan lagi ingin menjadi seorang pendeta, melainkan saya ingin menjadi seorang polisi atau seorang TNI gitu lah. Saya banyak berlatihan, saya jogging, saya ikut school tinju di SMK saya. Dan saya nggak tahu kenapa benar-benar Tuhan melawat saya gitu, Tuhan menegur saya dari berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Saya mengalami banyak sekali tragedi, yaitu sebuah kecelakaan, dan yang benar-benar membuat saya sadar bahwa Tuhan ingin supaya saya kembali ke komitmen saya yang dulu saya berapi-api untuk menjadi seorang gembala gitu. Nah, Tuhan memakai teguran tersebut, yaitu sebuah kecelakaan, supaya membuat saya kembali gitu, dan ada 3 kecelakaan yang menurut saya itu cukup luar biasa yang saya alami gitu. Dan kecelakaan yang pertama ya ketika saya goncengan dengan adik saya, goncengan dengan teman saya. Di situ saya terjatuh karena saya bawa motor ya, namanya anak muda ya senang sekali bawa motor kalau laju-laju ya. Kalau nggak laju ya bukan anak muda, mungkin orang tua yang bawa kendaraan ya mungkin di
20 km kecepatannya gitu ya, saya kencang gitu. Dan Tuhan menegur saya situ. Ya saya terjatuh, saya dan adik saya terjatuh, dan saya luka-luka di tangan, dan juga ada di sedikit goresan di bibir. Ya, saya jatuh gitu, saya jatuh, dan saya sadar, saya salah, ini mungkin perbuatan saya. Dan sering berjalannya waktu lagi ya seperti saya kembali melakukan hal yang nggak baik gitu. Saya ikut-ikutan terus, bahkan waktu saya bersama orang tua saya sebelum saya ada di Surabaya untuk menempuh sekolah saya gitu, pendidikan saya. Jadi saya di Kalimantan itu sering yang namanya ya jalan-jalan sama teman-teman gitu, jalan-jalan karena anak muda gitu ya. Kita setiap malam jalan-jalan gitu. Bahkan kadang juga orang tua saya nggak tahu kalau malam itu saya jalan, karena saya menyimpan satu kunci, dan satu kunci motor lagi dipegang oleh bapak saya gitu. Dan ketika mereka sudah tidur, saya diam-diam dorong motor saya. Saya jalan sama teman-teman saya, dan itu merupakan hal yang seharusnya ya itu yang nggak terpuji gitu ya. Tuhan menegur saya lagi ya dalam kecelakaan yang kedua gitu. Nah di situ saya ingin menjemput ada anak jemaat yang rindu untuk mengikuti kebaktian remaja gitu ya. Saya kan yang harus menjemput mereka gitu. Saya mengalami yaitu saya ditabrak dari samping, dan anehnya ketika saya ditabrak, saya nggak jatuh, malah saya berdiri di tengah jalan gitu kan. Saya berdiri, dan orang yang menabrak saya ini kebetulan dia juga anak sekolah, dia pulang sekolah, dia nabrak saya, dan dia terjatuh, motor saya juga ikut terjatuh. Tapi anehnya saya nggak terjatuh, dan hanya tangan saya saja yang mengalami kesleo gitu ya, ya sakit. Dan luar biasanya gitu ya, ternyata Tuhan masih sayang saya sehingga nyawa saya belum terambil. Dan di kecelakaan kedua saya juga mengalami suatu peristiwa, yaitu kecelakaan yang ketiga, di mana pada saat malam hari saya ingin mengantar adik saya untuk mengambil bukunya yang difotokopi di sebuah ruko gitu. Dan memang saya sadar bahwa saya mengalami kecelakaan karena saya kurang hati-hati dalam berkendara. Itu saya nyebrang, bawa motor, saya nyebrang dengan adik saya. Entah kenapa tiba-tiba saya menabrak seorang bapak-bapak gitu, bapak berjalan kaki. Saya nabrak, saya jatuh situ, saya jatuh, adik saya jatuh, dan orang tersebut juga jatuh gitu. Dan ketika saya ingin menolong orang tersebut, saya lihat ya Tuhan, dia sudah mengeluarkan darah dari mulutnya, dan itu membuat saya semakin takut. Saya takut, ya Tuhan, jangan-jangan saya sudah di penjara nih. Apa yang harus saya lakukan? Kalau orang tua saya melihat hal seperti ini, saya merasa ketakutan sekali. Dan ya, puji Tuhan gitu, puji Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan ya saya nggak jadi di penjara. Meskipun saya sudah dibawa di kantor polisi, saya nggak jadi ditahan polisi, tapi saya dan orang tua saya harus menanggung biaya dari bapak tersebut. Nah ketika itu juga ada kegiatan yang dilakukan di gereja kami, dan ini dipimpin oleh pendeta dari Papua, namanya Pendeta Labo. Dia mengadakan ibadah di gereja kami. Benar-benar dalam ibadah tersebut saya merasakan bahwa saya dilawat oleh Tuhan, dan inilah yang menumbuhkan panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan melalui kecelakaan dan melalui ibadah tersebut, di mana benar-benar saya dijamah Roh Kudus. Saya berbicara dan saya nggak tahu apa dari arti yang saya ucapkan, saya nggak tahu, dan entah kenapa benar-benar ada dalam hati saya berbicara bahwa benar-benar kamu harus kembali kepada Tuhan, kamu harus kembali kepada Tuhan. Dan itu membuat saya sadar, ya Tuhan, ternyata selama hidup saya sudah banyak sekali menyakiti hati Tuhan. Bukan hanya menyakiti hati Tuhan saja, tapi menyakiti banyak hati orang-orang gitu,
saya sadar ya, oke, saya mau kembali kepada Tuhan. Dan di situ saya belum menerima daftar masuk untuk masuk ke sekolah tinggi teologi di Surabaya. Jadi saya mendaftar di universitas yang ada di Tarakan juga, di kota Tarakan, yaitu Universitas Borneo. Dan saya daftar ya karena saya mau ikut-ikutan teman-teman saya ya, mereka kuliah, oke saya juga harus kuliah gitu kan ya, selagi ada waktu gitu ya saya harus kuliah. Ya itu karena saya ikut-ikutan saya sama teman-teman. Oke, saya daftar online dan saya lihat hasilnya, saya diterima. Tapi ketika saya diterima, saya melihat hasil tersebut seolah-olah benar-benar saya nggak niat gitu masuk ke universitas tersebut karena saya cuma ikut-ikutan saya. Oke, saya nggak jadi masuk di Universitas Tarakan yaitu Borneo. Saya kembali mendaftar di salah satu universitas Politeknik Samarinda bersama teman-teman saya, dan di situ saya terbang dari Tarakan ke Samarinda ke Balikpapan gitu. Jadi saya mendaftar, saya ambil jurusan teknik. Oke, saya daftar. Ternyata saya nggak diterima. Oke. Jadi seolah-olah ya Tuhan, sepertinya Tuhan nggak menghendaki saya untuk berkuliah. Dan itu membuat saya sudah banyak biaya yang saya keluarkan, beli tiket pesawat. Ternyata sampai di situ saya nggak diterima. Dan oke, saya pulang dan tiba-tiba ada bapak saya memberikan informasi, dan ternyata ada penerimaan mahasiswa baru di STT yang ada di Surabaya gitu. Oke, saya di situ bapak saya berkata, kamu bergumul dulu nak, apakah benar-benar kamu mau masuk di sini atau enggak gitu. Oke, saya gumul, dan saya berkata, Tuhan, kalau memang ini mau Tuhan, oke, saya harus kuliah di situ. Dan ternyata oke, Tuhan mengizinkan saya masuk ke universitas atau STT di Surabaya gitu. Oke, saya masuk, dan saya berharap ketika saya masuk di universitas atau di sekolah teologi tersebut, saya berharap supaya saya diubahkan, karena saya memiliki pikiran bahwa di sekolah teologi itu anak-anaknya suci gitu, anak-anaknya baik-baik sekali, rohani sekali. Jadi oke, mungkin saya bisa dibentuk oleh Tuhan di situ kan. Dan ternyata ya yang saya alami ya nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Dan memang saya rasakan, dan menurut kesaksian banyak orang yang juga bersekolah di teologi atau sekolah Alkitab, bahwa jangan bilang sekolah Alkitab merupakan sekolah orang-orang yang suci, tidak. Tapi sekolah Alkitab atau sekolah teologi merupakan tempat di mana orang-orang yang hancur yang mau dibentuk oleh Tuhan gitu. Ya udah, pas kebetulan saya sadar, iya, ini saya Tuhan, saya orang hancur yang dibentuk oleh Tuhan. Dan banyak hal yang saya alami ketika saya berkuliah di STT, banyak hal sehingga membuat terkadang Tuhan, saya mau menyerah aja Tuhan. Saya nggak sanggup untuk dia di sini lagi Tuhan, di STT tersebut, karena saya memiliki beban atau pergumulan di mana saya bergumul mengenai keluarga saya, teman-teman. Dan meskipun orang tua saya, meskipun ada juga om-om saya pendeta gitu, tapi banyak keluarga saya yang nggak menerima Yesus gitu. Ini menjadi pergumulan kami, dan ini juga menjadi pergumulan yang sangat berat dalam kehidupan saya, di mana saya harus membawa mereka, di mana kami sebagai orang yang percaya gitu harus membawa mereka untuk mengenal Kristus, supaya mereka juga menerima janji keselamatan yang seperti kami alami ya, yaitu janjinya Tuhan Yesus Kristus gitu. Dan itu menjadi beban yang berat dan membuat saya bagaimana gitu Tuhan, saya mau menyelamatkan banyak orang, sedangkan keluarga saya belum mampu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dan pergumulan yang kedua saya gitu yang membuat saya ingin mundur dari panggilan Tuhan, yaitu ketika saya melihat kondisi teman-teman saya yang
waktu sekolah kami bermain bersama, bercanda bersama gitu. Ketika saya melihat kondisi mereka, saya kondisi kok seperti ini mereka gitu. Bahkan kami berharap dulu waktu SMK gitu, ketika kami lulus SMK, karena kami di SMK dulu sangat nakal, kami berharap ketika kami lulus SMK kami bisa menjadi orang baik gitu. Dan ketika saya melihat kondisi teman-teman, sepertinya kok makin nggak benar gitu, nggak benar karena mereka masih hidup menurut kehendak mereka sendiri gitu, hidup menurut apa yang mereka anggap itu enak bagi mereka, dan itu merupakan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan saya yang juga terberat, dan yang ketiga gitu pergumulan saya, dimana saya bergumul benar-benar supaya apa yang saya cita-citakan, apa yang saya rindukan untuk melakukan sesuatu yang indah bagi Tuhan, di mana saya harus meresponi panggilan Tuhan sehingga benar-benar saya bisa menjadi seorang gembala, seorang pelayan Tuhan untuk menuntun umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Dan itu menjadi pergumulan saya juga. Dan kisah Abraham di Alkitab juga yang membuat saya semakin kuat gitu, karena kita tahu semua kisah Abraham di mana dia juga memiliki pergumulan gitu, tapi dia percaya akan janji Tuhan, dia percaya, dia mengikuti proses, dia mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Oke, dia ikuti sehingga dia menerima apa yang dia cita-citakan itu. Dan dari situ saya belajar, oke Tuhan, saya harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan dan bukan keinginan saya yang saya ikuti gitu. Jadi oke, saya sudah semester 5, jadi saya harus benar-benar mengikuti Tuhan. Saya harus benar-benar menjadi anak muda yang bisa berguna bagi semua orang, bisa membawa orang-orang lebih dekat kepada Tuhan gitu. Karena kita tahu bahwa banyak sekali potensi dari anak-anak muda untuk membawa atau memenangkan jiwa-jiwa gitu. Jadi saya berharap gitu anak muda ini semakin memiliki motivasi, memiliki kerinduan untuk benar-benar memenangkan orang-orang di luar sana, karena ladang semakin menguning dan pengerja sedikit. Jadi kita lah sebagai anak muda, kita lah sebagai orang-orang percaya ya bekerja Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Nah, biarlah melalui kesaksian yang sangat singkat ini, saya berharap semoga kesaksian ini bisa memotivasi kita semua, bisa menjadi berkat kita semua. Dan saya cuma ingatkan kepada kita semua, ayo semangat melayani Tuhan, karena ketika kita melayani Tuhan ada janji, ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. God bless you.